Pacar ngomong apa? Oh iya, wow gitu ya. 10 tahun menikah, pasangan ngomong apa? Oh. Iya, gue denger lu ngomong apa. Ya. Segala sesuatu yang tidak dirawat pasti akan turun kualitasnya. Mari kita kasih 3-5 pertanyaan-pertanyaan yang unik. Gimana sih kalau misalkan saya punya pasangan yang insecure? Seringnya sih dari cowok, Keuangan. pasangannya menghasilkan lebih dari dia. Kenapa ya? Zaman dulu itu orang tua kita, mereka bisa lebih awet. Sementara kayaknya sekarang kok kayaknya lebih banyak bercerai. Korup pernah baca bahwa intimacy is when knows your darkness. Apakah itu artinya kita nggak bisa dibilang sudah cukup intimate kalau masih punya rahasia? Kalau masih ada yang disimpan, kita sebenarnya gagal menjadi satu. Cara menyampaikannya gimana tapi Lab? It's time for a real talk. Pernikahan itu kata kerja, perlu diupayakan, perlu dirawat. Kalau lu care, ajak pasangan lu nonton bareng, setelah itu obrolin. Semoga dari podcast ini semakin banyak relationship yang sehat, saling menguatkan, saling menumbuhkan. Enjoy part 2 ini. Jangan lupa nonton part 1-nya juga kalau lu belum. I'm Ruby, your host of Underdog Podcast. Gue tuh pernah ada di posisi dimana gue tuh harus bilang sama istri, sama Bella. Gue ingat banget obrolan itu kayak di parkiran mobil. Dan ini susah banget ngebuka obrolan. Yaudah, I have to say this. Di mobil gue bilang, menurut Caleb, apa sih top 3 yang boleh disarankan dari yang 15 tahun ke yang 8 tahun? Mengerjakan pernikahan itu top 3 apa? Aduh, nah itu saya agak susah tuh jawab top 3. In your case aja gak apa-apa. Karena gini ya, saya mau kasih pandangan sedikit ya. Boleh. Ini sama dengan orang-orang yang nanya, kunci pernikahan yang sehat itu apa sih? Gitu. Iya. Apa sih top 3 yang mesti jaga, top 5 yang mesti jaga? Iya. Saya takutnya gini. Oh, saya jaga 3 itu aja aman gitu ya? Exactly. Banyak orang merasa gitu. Oh, kalau misalnya saya jawab komunikasi mesti jaga. Iya. Hubungan intim, hubungan seks mesti jaga. Saling berkorban mesti jaga. Oh, oke. Yang dijaga itu aja. Iya lagi bener. Itu bahayanya di situ. Iya bener. Kalau gitu, gue rephrase question gue. Silakan jawab yang tepat. Nah, saya makanya suka banget gini. One of my mentor pernah ditanya, Pak, kunci pernikahan yang sehat tuh apa sih? Terus dia mikir lama. Ini menarik banget nih. Ini coba perhatiin baik-baik ya semua pendengarnya. Terus dia bilang gini, pernikahan yang sehat itu gak ada kuncinya. Maksudnya gimana? Coba bayangin kalau kamu punya rumah yang besar, yang bagus, yang cantik, perabotannya semua mewah dan bagus. Tapi itu rumah gak ada kuncinya. Kamu sebagai pemilik rumah, kamu bakal ngapain? Kamu bakal jaga-jaga. Jangan sampai nih rumah kemasukan maling nih. Kemasukan orang-orang yang berusaha mencuri nih. Karena bisa aja kalau misalnya kamu gak jaga, gak waspada, orang masuk, ambil barang berhargamu. Begitu juga dengan pernikahan. Kalau kamu udah menikmati pernikahanmu cantik, baik, sehat, bukan berarti gak boleh berjaga-jaga. Tetap selalu waspada. Karena begitu kita gak alert, kita merasa kuat, kita merasa pernikahan kita udah baik-baik aja, kita udah jago, begitu juga kita buka celah untuk pencuri masuk. Begitu juga kita buka celah untuk masalah masuk, untuk godaan masuk. Dan tiba-tiba kaget, ternyata pernikahan kita udah sampai segini loh. Ternyata rumah kita diobrak-abrik. Jadi saya cenderung menghindari menjawab top 3 karena saya pengennya kita semua tuh selalu alert loh. Komunikasi udah baik, good. Hubungan seks rutin, good. Tapi mungkin ada celah lain yang kita nggak jaga. Ayo jaga di sini. Jangan merasa jago, jangan merasa kuat. Itu yang istri saya selalu juga wanti-wanti sama saya. Dia bilang kita ini punya panggilan, mau bangun pernikahan. Di mana kita merasa dipanggil dan merasa kita itu tujuan hidup kita. Di situ juga kita pasti akan diserang. Di situ juga kita pasti akan dapat banyak godaan, banyak cobaan. Jangan merasa jago. Jangan merasa pintar, jaga baik-baik. Circle kita siapa? Yang jangan merasa udah jago ngajarin sampai gak mau diajarin lagi. Jadi kalau kita gak kehilangan kewaspadaan itu, wah buka celah tuh gak gampang terjadi. Contoh paling gampang maksudnya, boundaries yang kita selalu jaga saya sama istri. Kita gak pernah mau berduaan sama lawan jenis, mau dia cuma temen, mau dia cuma apa, berdua doang di tempat tertutup, maksudnya bukan di kafe gitu ya, tempat tertutup yang gak ada orang lihat.
Bukannya saya gak percaya sama kamu, bukannya kamu gak percaya sama saya. Kita gak mau buka celah. Kita mau waspada. Saya percaya kamu gak ada maksud apa-apa. Saya percaya temanmu juga gak ada maksud apa-apa. Tapi kita gak mau buka celah karena kita gak jago. Kita bukan orang hebat. Kita harus selalu alert bahwa ini waspada nih. Gitu. Jadi tiap kali misalnya dia pergi meeting, dia kan punya bisnis sendiri, saya juga punya bisnis sendiri. Gak ada yang bisa, dia gak bisa pulang. Terus ada temennya yang cowok tawarin, mau gak nebeng pulang? Cuman berdua. Dia pasti telepon saya dulu. Ini ada yang nawarin, boleh gak? Kalau gak boleh, kalau kamu rasa ini kita buka celah, ya udah gak usah. Kamu naik taksi bisa. Atau kalau gak, ya udah kamu tunggu bentar ya, aku yang jemput kamu. Bukan karena saya gak percaya dia, bukan karena dia gak percaya saya, bukan karena gak percaya sama temennya pun juga baik. Tapi simply karena kita waspada gak mau buka celah. Gitu. Itu satu perspektif dan cerita yang mungkin kelihatannya sederhana dalam artian, oh ini ngebangin soal gak buka celah doang gitu. Tapi bisa diturunin jadi macam-macam ya. Iya. Bisa lebar banget dan bisa dalam banget. Kan udah keburu dibahas. Karena gue udah keburu contohnya itu. Might as well ngomongin soal ini. Gue tergerak untuk ngomongin ini karena gue ngerasa gue mendengar banyak sekali berita-berita orang berpisah, cerai di luar sana. Yep. Gue mendoakan yang terbaik buat masing-masing, appreciate keputusannya. Kalau misalnya itu terjadi, tapi mereka masih mau mencoba mengusahakan kembali hubungannya, Caleb. Dari pengalaman lo mungkin ada yang juga udah pernah konseling. Gimana sih caranya untuk bisa ngebangun trust itu kembali? Wah, nah ini Is it possible? Bisa, cuman perlu kerja keras. Ini catatannya kerasnya tuh mungkin di bold, underline. Betul. Tebal banget font 15. Betul. Karena gini, mengampuni itu keputusan. Forgiveness itu decision, keputusan saya mengampuni kamu. Tapi untuk saya percaya sama kamu lagi, trust is earned. Kamu perlu kerja keras untuk earn my trust back. Itu aku selalu ketika ajarin orang-orang yang konseling gitu. Misalkan nih, sadly udah terjadi perselingkuhan di situ misalnya. Udah diambang perceraian karena salah satu berselingkuh. Dia mungkin betul-betul bertobat, betul-betul minta maaf, minta ampun, mau berubah. Saya udah gak mau selingkuh lagi, saya minta maaf, tolong ampuni saya. Saya selalu bilang, pasangannya mau mengampuni kamu, itu keputusan dia. Dan itu keputusan yang dia perlu ambil untuk supaya hatinya bersih. Tapi untuk kalian bisa damai kembali dan rukun kembali, bahkan mesra kembali, perlu kerja keras dari kamu untuk memenangkan kepercayaan dia lagi. Forgiveness is given, trust is earned. Perlu diusahain. Nah banyak orang yang salah nih. Misalnya saya nih yang selingkuh ya. Saya habis selingkuh sama pasangan. Terus saya datang minta maaf. Aduh maafin saya gitu. Terus habis itu ke depannya pasangan tiba-tiba ke-trigger lagi nih. Kamu pergi sama siapa? Sini cek handphonemu. Terus atau kenapa kamu gak laporan? Banyak orang marah. Kenapa sih diungkit-ungkit terus? Kan aku udah minta maaf. Wait. Minta maaf diampunin beda soal. Iya. Dipercayai kembali perlu kerja keras. Jangan kaget kalau dia masih trauma. Jangan kaget kalau dia masih ada trigger, ada trust issue. Karena you need to win the trust back gitu. Perlu usaha lagi gitu. Ya udah terbuka, transparan, lapor semua jadwalmu hari ini saya ketemu siapa, ini siapa. Kalau dia nggak percaya, suruh balik. Ya udah balik. Karena kita lagi berusaha untuk memenangkan kepercayaannya dia kembali. Dan trust itu ibaratnya gini nih, ibaratnya ini gelas. Ya. Trust itu hilang dengan gampang, tinggal dituang aja, biur hilang. Tapi untuk memenangkan kepercayaan itu kembali, setetes demi setetes, demi setetes, demi setetes. Itu sebabnya jaga kepercayaan pasangan dengan baik gitu. Karena begitu itu hilang, usahainnya lagi lama, butuh kerja keras, butuh kesabaran, pasti bisa diomelin lagi. Meskipun kita betul-betul udah berubah, tapi bisa karena belum trust back, ya mesti sabar. Pernikahan yang sehat pun, yang udah baik pun, trust itu masih tetap harus diusahakan berarti ya? Exactly, harus dirawat. Lagian gak boleh buka celah. Karena sekecil apapun itu bocornya lebih gede daripada nambahinnya lagi. Yes. Oke. Yes. Dan ini kita gak cuma bicara soal selingkuh gitu ya. Trust itu juga berarti bisa sedikit hilang atau bergeser atau berubah dari pasangan kalau
di hal-hal lain ada yang kita kurang gitu ya. Kita nggak ngerjain bagian kita gitu ya. Nah iya, itu ini good point banget Rup. Itu sebabnya kita selalu bilang sama couple, memilih orang yang tepat tuh penting. Tapi jangan stop di situ. Memilih orang yang tepat pun, begitu udah menikah pun, ini tuh harus dirawat loh pernikahan loh, harus dikerjakan loh gitu. Segala sesuatu yang tidak dirawat pasti akan turun kualitasnya. Itu prinsip itu kita perlu percaya dulu. Disitulah yang trust mungkin akan sedikit. Betul. Kalau trustnya nggak dirawat, ya akan turun kualitasnya. Rumah kita aja kita rawat kok, kita bersihin. AC-nya bocor kita lakukan maintenance dan segala macam. Kalau kita nggak rawat ya rumah kita lama-lama turun kualitasnya, jadi hancur. Betul. Mobil begitu, kesehatan begitu. Tapi banyak orang bisa rawat kesehatannya, rawat mobilnya, rawat asetnya, rawat portfolio sahamnya, tapi nggak rawat pernikahannya. Itu yang berbahaya. Jalanin otomatis aja, happy mau pasti happy lah. Perlu dirawat. Kalau kita rajin-rajin rawat dan gak tunggu rusak baru kita rawat, harga yang kita bayar itu lebih murah. Tapi kalau misalnya kita tunggu rusak baru kita mau bayar harganya lebih mahal. Bahkan kadang-kadang mau bayar seberapa mahal pun belum tentu bisa diperbaiki lagi karena udah terlalu rusak. Merinding gue mendengar itu. Wow. Merawat, maintenance itu penting banget. Itu yang selalu kita gaung-gaungkan ke orang-orang. Jangan fokus marriage preparation tapi marriage maintenance. Makanya banyak orang kan ini salah berpikirnya gini nih. Ngapain gue ikut seminar? Ya. Ngapain gue konseling? Pernikahan gue baik-baik aja. Ya. Betul, justru lagi baik-baik aja ikut. Supaya maintain. Jangan tunggu rusak baru mau di repair baru ikut. Kadang-kadang udah terlalu terlambat. Mau ikut seminar apapun gak cukup. Mau ikut konseling apapun gak cukup. Gelasnya udah keburu kosong nih. Bener. Mau balik ini setetes-setesnya lebih effort. Yes. Gue beberapa kali juga diajak untuk sharing di platform yang ngomongin soal relationship. Mungkin tahu Agus lah ya. Iya tahu. Oh ya kita kayaknya di sesi yang sama deh. Enggak, waktu itu aku gak bisa ikut. Pas ikut. Valentine soalnya. Oh wah ini. Lagi udah ada acara. Prioritas sama istri nih. Iya. Valentine, mengisi trustnya. Jadi selalu ada ngomongin relationship dalam konteks finance. Dan angkanya buat gue lumayan surprising. 2024 apa 2025 gue kalau gak salah, nanti correct me if I'm wrong teman-teman, ada 400.000 perceraian di Indonesia. Wow. Dari 400.000 itu 100.000-nya karena isu finansial. Dan satu hal yang gue juga jadi tergerak ngomongin ini, kalau kita bisa obrolin lebih awal, 100.000 itu mungkin bisa terselamatkan. Exactly. Yang purely karena berdasarkan keuangan ya. Exactly. Gitu. Karena menurut gue keuangan sangat bisa sekali diobrolin. Sangat bisa sekali diusahain gitu. Dari pengalamannya Caleb, Maripka, sama-sama pengusaha gitu ya. Gimana kalian mengelola ini nih? Atau mengerjakan pernikahan dari sisi finance ini? Oh, kita ini lebih serius lagi nih. I love talking about finance. Ini bagus banget sih Rup untuk dibahas. Karena gini, yang kayak tadi Ruby udah kasih statistiknya. Sebenarnya penyebab perceraian nomor 1 di dunia, mungkin sekarang udah berubah-ubah ya. Tapi yang pas aku dulu cek statistik, nomor 1 tuh bukan perselingkuhan. Nomor 1 itu money problem, finance. Karena banyak orang semuanya boleh menjadi satu, visi jadi satu, pikiran jadi satu, cara didik anak jadi satu, mimpi jadi satu. Tapi mengenai uang jadi satu, tunggu dulu. Uangmu, uangku. Atau kalau versi Indo, uang suami adalah uang istri adalah uang istri. Betul, itu berarti belum jadi satu juga. Jadi itu masalahnya di situ. Jadi memang ketika ngomongin soal keuangan itu bikin banyak tension sekali gitu. Karena sebenarnya bukan cuma money-nya, tapi ada control di situ, ada kendali di situ. Siapa yang pegang uang, siapa yang pegang kendali. Ketika kita masih pikirannya terpisah, ini bukan uang bersama, ini adalah uangku uangmu, kita masih ada power struggle di situ. Yang uang income lebih banyak berarti dia yang pegang keputusan. Yang income lebih banyak berarti dia yang setir keluarga ini. Dan jadi power struggle terus, nggak akan pernah jadi satu kalau kayak gitu. Karena selalu gue lagi lawan lu nih, bukan kita sama-sama satu tim lawan masalah gitu. Dan memang kita tahu godaan paling besar memang di uang gitu. Makanya ada
Yang saya percaya ya ada pepatah atau ada ayat bilang gini kan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Karena emang tahu kalau harta berhasil jadi satu, hati kita jauh lebih gampang jadi satu. Makanya keuangan ini yang paling penting untuk kita sama-sama obrolin gimana nih jadi satunya nih. Saya sama istri saya, jujur ngomong kita terbuka, paling sering berantem di awal pernikahan karena masalah uang. Bukan karena beda value, again dia kan generous, dia mau dapat pasangan juga generous. Meskipun saya mungkin level of generousnya belum sampai sedia, tapi saya nggak pelit amat lah gitu. Jadi bukan soal perbedaan value, bukan soal perbedaan apa kita sama-sama sayang orang tua, kita mau kasih ke orang tua, tapi hanya karena beda money management style. Dia udah terbiasa, dia punya bisnis sendiri, dia udah independen, udah terbiasa mengelola keuangannya sendiri. Saya pun punya bisnis saya sendiri, saya terbiasa mengelola keuangan saya sendiri. Dua orang independen berusaha menjadi satu, menjadikan satu dan saling laporan, saling mencocokkan cara mengatur keuangan yang sehat. Wah itu gesekannya nggak mudah, gesekan terus. Contoh paling gampang ya, saya sering cerita kalau orang-orang. Contoh paling gampang, kita diundang menikah. Mau kasih angpau berapa? Dia prinsipnya semakin orang itu butuh, dia tahu nih orang ini kayaknya susah nih butuh, dia mau kasih angpau lebih. Saya prinsipnya semakin saya dekat, saya kasih angpau lebih. Kalau ini teman baik saya kasih lebih nih. Yang benar yang mana, yang salah yang mana? Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Beda money management aja. Tapi itu pun kalau nggak diobrolin, gesekan terus. Kayak tadi saya bilang, money itu brings control, kendali. Kita orang yang independen, dua orang independen yang dewasa, terbiasa pegang kendali sendiri. Ketika kita merasa kita pegang kendali, kita rasa aman. Tapi ketika kita berusaha menjadi satu, kita harus belajar lepaskan kendali loh. Saya harus percaya sama pasangan saya, bahwa dia pun bisa mengelola keuangan dengan baik. Bahkan mungkin lebih baik dari saya. Berarti kendali itu saya perlu berikan. Dan itu yang kadang-kadang susah bagi banyak orang. Berantem terus soal uang karena ujung-ujungnya saya gak mau lepas kendali loh. Ini masa depan saya loh. Ini security, rasa aman saya loh. Betul. Saya taruh ini ke kamu loh. Gitu. Nah itu sebabnya harus selalu diobrolin gitu. Dan buat yang mendengar, teman-teman yang dengar, kalau kalian sering berantem soal uang sama pasangan, gak apa-apa, wajar. Setiap orang ada tension itu. Tapi jangan pernah berhenti berusaha menjadi satu. Lebih baik berantem tapi selalu ada solusinya apa nih? Dibanding akhirnya karena berantem, capek berantem terus ya udah deh kita berhenti aja jadi satu. Uangmu, uangku. Akhirnya nggak rukun. Gitu. Selalu ada was-was gitu. Selalu ada duit sembunyi-sembunyi. Selalu ada apa. Bahayanya kalau misalnya bilang enggak kok kita fine-fine aja terpisah, uang dia, uang saya gitu. Bahayanya apa? Pernikahannya jadi hitung-hitungan. Oke, uangmu, uangku. Baginya gimana nih fairnya? 50-50. Ya udah 50-50. Awal-awal mungkin oke. Lama-lama suami mulai mikir nih. Aku kalau beli baju dalam satu piece doang. Kamu baju dalam atas bawah. Iya lagi sederhana tapi begitu juga. Pengeluaranmu lebih gede. Gak bisa geser, gak bisa 50-50. 49-51. Gantian lagi. Yang ini bilang, uang sekolah anak siapa yang bayar? Uang sekolah anak gede loh. Kamu mungkin ini hobinya cuman gini-gini doang. Ini uang sekolah lebih gede. Gak bisa geser. Akhirnya transaksional terus, hitung-hitungan terus. Betul. Dan gimana mau bisa rukun kalau di dalam hubungannya hitung-hitungan terus. Iya. Akhirnya merembet kemana-mana. Melelahkan sekali. Akhirnya merembet kemana-mana. Kamu ulang tahun saya beliin kamu kado. Kok saya ulang tahun kamu gak beliin saya kado? Sampai kapan berhenti hitung-hitungannya gitu? Iya. Itu set the tone ya menurut gue ya. Gimana cara kita menjadi satu dalam keuangan. Kita coba turunin lagi ke prakteknya gitu. Praktek yang paling nomor satu orang pasti bicarakan kalau menuju pernikahan adalah pasti bicara bang. Apakah kita akan buat perjanjian? Bisa harta. Gue ngerti banget kalau secara teknisnya, pajaknya atau mungkin lain-lain atau mungkin resiko ya satu pengusaha atau profesional gimana supaya pengusaha juga nggak bawa sampai ke level keluarga kalau terjadi sesuatu di bisnisnya. Di situ gue nggak ngomongin karena menurut gue totally make sense. Tapi menurut Caleb ada pemikiran lain nggak soal perjanjian pranikah atau pisah harta ini? Setuju sama Ruby bahwa kalau ngomongin soal teknis, ini karena
perusahaan saya ada loan yang kalau misalnya ini supaya aset kita nggak kena dan segala macam, itu saya nggak ikut campur deh. Itu silakan, metode tiap orang beda-beda. Tapi mindsetnya, cara berpikirnya harus sama. Bahwa ini nih kita perlu menjadi satu. Gitu. Jangan mindsetnya saya bikin penjajan pisah harta, in case suatu saat kita bercerai, aset saya terjaga. Ya. Berarti kita masuk dalam pernikahan udah mindsetnya ujung-ujungnya mau cerai. Siap-siap. Itu udah bukan menjadi satu gitu. Again, metode bisa berbeda-beda. Mindset yang harus sama. Nah biasanya kalau saya habis sharing ini nih banyak yang nanya nih. Jadi yang benar gimana metodenya? Again, metode bisa beda-beda gitu loh. Cara metode saya sama istri saya belum tentu bisa di copy paste ke pernikahan lain gitu loh. Ada yang caranya gini supaya kita jadi satu, kita bikin rekening bersama, uang semua transfer situ. If it works for you, go ahead. Ada cara lain, saya malah cocoknya semua istri yang kelola, saya transfer semua ke dia. If it works for you, go ahead gitu. Yang penting mindsetnya sama. Ini nih uang bersama loh. Iya. Ini kita harus kelola bersama gitu. Dan turunannya kalau menurut gue, ketika kita sepakat dan rukun soal ini uang bersama, konsekuensi paling nomor satunya adalah segala sesuatu itu dibicarakan. Iya gak sih? Exactly. Karena kan uang bersama. Exactly. Gitu kan. Tapi di sisi itu menurut gue yang jadi pembeda banget. Jadinya gue sama pasangan juga, kita kesepakatannya adalah ada perjanjian pranikah sama dengan tujuan yang tadi, teknis tadi, karena gue pengusaha. Tapi mindsetnya kita satu. Betul. Cara pengelolaannya kalau mau ngikut silakan, ada mau cara lain juga monggo. Kita sepakat untuk pengeluaran yang besar, wah itu udah non-negotiable, pasti harus kita bahas. Ya kan? Beli rumah, bahkan beli mobil gitu kan. Atau bahkan beli tas yang mungkin buat dia, wah ini value-nya lumayan gitu. Nah tapi di luar itu juga gue pengen masing-masing punya dana happy-happynya masing-masing. Jadi silahkanlah kita masing-masing punya alokasi sekian yang kita rasa layak untuk masing-masing. Lo mau pakai buat skincarean, manicure seminggu sekali. Ya mungkin kita kan kayak, cuma benerin kuku ini 500.000. Menurut gue daripada gue debatin. Betul. Oke, kita sepakat dulu ini uang bersama. Karena uang bersama lo punya budget segini buat lo happy-happy, gue budgetnya lo happy-happy. Agree? Go ahead. Jadi gue juga bisa suka-suka happy-happy dengan beli kartu basket gue. Iya. Very good. Setuju banget. Dan itu pun yang kita lakukan. Gitu ya? Iya, sama. Setuju jadi banget. Kuncinya adalah sepakat itu dan tahu bahwa itu uang bersama. Iya. Tapi kalau misalnya gak saling laporan, gak saling tahu, akhirnya ya keluar yang sekarang punya orang-orang banyak ngomong, lebih baik minta maaf dibanding minta izin. Bahaya banget itu sebenarnya. Iya. Lucu sih, cuman sebenarnya tuh bahaya sekali punya pemikiran seperti itu. Betul. Sebenarnya sih kita pengen banget orang ini ya, kayak didracin-dracin. Justru kebalikannya, ternyata istri saya ini adalah anak seorang miliarder. Aduh. Kita semua berharap finance-nya di problem kita seperti itu ya. Hopefully. Tapi gini, now that we agree on the finance context, datang dengan turunan kayak misalnya, mulai kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan ya. Kak, gimana sih kalau misalkan saya punya pasangan yang insecure? Right? Terserah deh mau dari cowok atau dari cewek. Seringnya sih dari cowok yang dengan case keuangan. Pasangannya menghasilkan lebih dari dia. Iya. Gimana tuh kalian? Jadi again, kata menjadi satu itu artinya luas banget. Menjadi satu berarti artinya kemenangan pasanganmu adalah kemenangan kita juga. Kan kita udah jadi satu. Kalau betul-betul kita mengerti konsep ini, harusnya gak perlu ada lagi kompetisi di dalam pasangan. Siapa yang lebih populer, siapa yang lebih kaya, siapa yang lebih dikenal. Karena kemenangan pasangan adalah kemenangan bersama. Betul. Masalah pasangan, masalah bersama gitu. Mindsetnya dulu yang harus diubah gitu. Kalau kita mindsetnya betul-betul jadi satu, pasangan dapat gaji lebih tinggi, bersyukur, ini kan berkat buat saya yang bersama. Berkat bisa datang lewat mana aja gitu. Lewat betul. Kita pun lewat pasangan gitu. Tapi bahaya juga kalau mindsetnya gini, malah ngedompleng. Jadi males. Jadi gak mau kerja.
Jadi nggak mau benalu berusaha, ya. jadi benalu. Itu bahaya. Gitu. Karena kita datang bukan mindset apa yang saya bisa berikan, tapi apa yang saya bisa dapatkan. Oke. Jadi mindsetnya tetap saya ini datang sini buat berkontribusi buat pernikahan ini. Tapi ini adalah kemenangan bersama. Kalau kita bisa itu, sangat mengeliminasi banyak hal yang nggak perlu gitu, nggak perlu lagi namanya kompetisi dan segala Tapi macam. ego Lep. Ego Lep. Gue tuh pernah ada di posisi dimana gue tuh harus bilang sama istri sama Bella, aku tuh di bisnis lagi lumayan struggling nih. Gue ingat banget obrolan itu kayak di parkiran mobil dan ini susah banget ngebuka obrolan. Nah, ini yang mungkin jadi next pembahasan kita adalah going into difficult conversations. Iya. Memulainya gimana, cari momennya gimana, mulai pakai kata-kata apa, gimana cara kill the ego. Wah, gue gak tahu deh, pokoknya waktu itu gue udah ya udah, I have to say this di mobil. Gue bilang kondisi bisnis lagi kurang oke. I know it's probably temporary, tapi dalam 3-6 bulan ke depan bisa jadi kamu take care dulu ya biaya-biaya kita yang bulanan sampai gue bisa ngerasa gue bisa kembali, gue yang take care. Iya. By the way, dealnya kita adalah gue ngerasa gue sebagai cowok, again egonya gue bilang kalau bisa gue pengen gue yang cover semua, lo gak usah pusingin. Gitu. Jadi itu dealnya dari awal. Nah, di saat itu ya gue ngomong kayak gitu dan mungkin di situ ya menariknya ketika rukun dan dia bilang ya udah nggak apa-apa. Tapi egonya aduh pas ngomong itu kah. Nah, in your case gimana kalau yang kayak gitu tuh? How do men deal with their ego kalau menurut lo? Sangat dimengerti. Again kayak tadi kita bahas di awal, tahu kebenaran sama mempraktekkan kebenaran tuh dua hal yang berbeda. Kita tahu kebenarannya, kita harus matikan ego, pilih kerukunan. Tapi kenyataannya ego seringkali merajalela gitu. Jadi yang pasti balik lagi sepakat sama istri gitu. Jadi sama-sama tahu, kadang-kadang istri pun punya ego loh. Enggak cuma suami doang loh, sama-sama punya ego. Jadi kita tahu, kita harus percaya sama kedewasaan pasangan bahwa gini, mereka juga tahu kok ujung-ujungnya ego ini harus dikalahkan oleh kedewasaan, oleh kerukunan. Ego ini harus dimatikan. Tapi untuk perjalanan menuju situ gak gampang, berdarah-darah. Nah, dalam perjalanan menuju situ, ya kita harus sama-sama ngerti. Misalnya nih, ketika ego saya meraja, atau ketika ego istri saya yang meraja, udah jangan di, lu kan udah tahu kebenarannya, lu mesti kalahin ego. Jangan ditusuk-tusuk lagi, lu give space aja. Dia lagi memproses nih. Dia lagi memproses gitu, kasih kesempatan untuk memproses gitu. Percaya bahwa kedewasaan dia ujung-ujungnya kedewasaan yang menang. Terlepas prosesnya berapa lama, 1 hari kah, 2 hari kah, 1 minggu kah, percaya sama kedewasaan dia. Gitu. Give them space. Mau ingatin sesekali ya boleh, tapi jangan dituntut. Ya, karena cara menyampaikannya gimana tapi Lep? Karena kan itu sangat sensitif sekali gitu. Itu ada saran gak? Itu comes by experience. Ya, coba. Karena maksudnya saya sama istri saya pun, masalah kita di awal pernikahan sampai di tahun ke-15 ini masalahnya gak berubah. Tetap ada gitu. Cuman kedewasaan kita yang berubah. Awalnya mungkin karena ego meraja-raja, itu maling saling tuntut, saling ingetin. Kamu tahu kan kebenarannya mesti gini kan? Ayo katanya istri mesti gini, katanya suami mesti gini. Kamu tahu kebenarannya kan? Malah saling menuntut terus. Makin digituin makin panas, makin kesel gitu. Tapi sekarang kita lama-lama habis minta maaf, baikan, kita ngobrolin. Oke, ke depannya gimana kau maunya? Harus terbuka kayak saya jadi berani terbuka. Sebenarnya ketika aku lagi kesel, lagi meraja gitu egonya, kalau boleh kasih waktu aja. Jangan ditusuk-tusuk, jangan dikulik-kulik. Ntar aku pasti ini sendiri kok, sadar sendiri kok. Aku udah tahu kok itu egoku, aku tahu kok itu salah gitu. Iya. Tapi gak usah disudutin lagi, dikasih spotlight gitu. Iya. Oh dia ngerti, oh ya udah next time gitu. Jadi ketika kejadian lagi, kita semakin dewasa semakin tahu, oh cara dia seperti ini loh. Nah itu pun perlu komunikasi, makanya ini juga saya selalu sarankan sama couple. Habis berantem, habis baikan, baikan tuh bagus. Tapi habis baikan jangan lupa diobrolin. Itu momen yang
turning point Bener. tuh, saat yang harus dimanfaatin. Lagi baikan, emosi kita udah mereda. Iya, terus ngomongnya gimana? Kita udah baikan, udah rukun nih. Ngomongin saat itu udah lagi waras semua nih. Iya. Oke, sebaiknya gimana nextnya? Supaya kita lebih dewasa menghadapi ini. Betul. Karena again problemnya gak akan selesai, gak akan berubah. Sampai seumur hidup pun problem itu mungkin datang. Kedewasaan kita yang berubah. Wisdom kita untuk menghadapi masalah itu yang berubah gitu. Tapi kalau gak pernah diobrolin, ya ulang lagi, riset lagi gitu loh. Ya misalnya kita nih sekarang nih, karena berantem ke arah yang buruk nih. Begitu minta maaf baikan, kita di riset ke sini. Harusnya diobrolin, gimana cara ke sini? Banyak couple berantem, riset, nggak diobrolin, habitnya masih sama, ya ujungnya kesini lagi, riset lagi, minta maaf lagi, bagus, nggak berubah, kesini lagi, nggak diobrolin soalnya, akhirnya capek, kok nggak berubah ya kita berantem terus akan hal yang sama ya, karena nggak pernah diobrolin. Jadi teman-teman catat, habis berantem momen paling penting tuh. Yes. Turning point di situ harus diobrolin ya. Yes. Kayak mau sepakatnya, komprominya, rukunnya di mana. Iya. Iya juga sih. Bener juga sih. Kayak gue jadi nginget terakhir kali berantem, sesudahnya lalu dibahas. Iya gue tuh pengennya kayak gini. Waktu, menurut gue kayaknya agak mirip-mirip emang ya pada akhirnya ya relationship itu. Iya. Kita tuh sebenarnya dalam hubungan kita tahu kok ada bagian yang kita salah. Yes. Cuma kita gak mau dikasih tahu kita salah. Exactly. Kita maunya gue nyadar sendiri. Ego. Nanti akan ada masanya gue yang ngomong gitu ya. Yeah. Jadi I think communication ya. Makanya tadi kalau kita bahas kunci dalam relationship tuh ya gak bisa. Semuanya harus kita perhatikan gitu ya. Gue mau masuk langsung ke Q&A deh. Oke. Karena I think kita udah punya prinsip-prinsip menurut gue fundamental atau pondasi-pondasinya udah cukup kita bangun dengan kuat. Mari kita kasih 3-5 pertanyaan-pertanyaan yang unik. Oke. Ya, yang mungkin case by case. Oke. Nanti teman-teman bisa, kalau mau bertanya bisa masukin lagi kolom komen. Hopefully ya kalau Caleb bersedia ada waktu lagi. Oh bersedia banget. Again ini kan my calling ya. Bersedia banget. Ngomongin relationship mah bisa berhari-hari. Ya. Oke, pertanyaan pertama adalah dari teman kita yang bilang, kenapa ya zaman dulu itu orang tua kita itu kesannya kayak lebih bisa menerima perbedaan dan mungkin agak sedikit kayak menutup mata gitu. Sehingga mereka bisa lebih awet, setia, ya kan. Bahkan bisa jadi mereka gak kepikiran untuk bercerai gitu. Sementara kayaknya sekarang kok kayaknya lebih banyak. Apakah ini cuma masalah spotlight effect? Zaman dulu gak ada sosmed jadi kita gak tahu aja orang cerai gitu. Right? What do you think? Apakah memang ada perbedaan itu? Menurutku perbedaan paling besar adalah budaya, culture di mana kita hidup. Masalah mah sama. Sering kok aku ngobrol sama orang tua, sama orang-orang yang udah 60 tahun, 70 tahun. Masalah mereka sama kita gitu. Masalah keuangan, masalah ego, masalah gak menjadi satu gitu. Sama persis sama masalah anak gitu. Masalah mertua. Dari dulu turun-temurun sama. Bahkan nanti sampai generasi anak cucu kita masalah itu ya sama aja juga. Cuman budayanya berbeda. Culture orang tua zaman dulu, divorce itu tabu banget. Divorce itu tabu. Begitu divorce itu kayaknya penghakiman sosialnya tuh jauh lebih tinggi gitu. Jadi mereka banyak yang akhirnya memutuskan lebih baik saya hidup dalam neraka pernikahan. Sebenarnya itu gak healthy juga. Karena harusnya kan diberesin supaya kita bisa menikmati pernikahan. Tapi banyak yang ya udahlah nggak bisa apa-apain, tapi juga nggak bisa bercerai. Ya udah neraka pernikahan aja gitu. Di zaman sekarang culture kita divorce itu jauh lebih normal. Bahkan divorce rate bisa 50%. Bahkan ada sosmed, ada postingan yang sempat saya lihat yang saya kaget juga merayakan divorce. Gitu. Wow, gue belum pernah ketemu itu. Ya, jadi mereka bisa sama-sama, oh hari ini bakal tanda tangan legal proceeding, terus dipestain sama teman-temannya. jadi saking itu dinormalkannya divorce culture mengakibatkan kita jadi merasa oh ada easy way out nih, nggak ada penghakiman sosial nih, wajar kok, teman saya juga gitu. Nah jadi makanya di mana lingkungan kita berada sangat menentukan tujuan akhir kita sampai di mana. Who you walk with will determine where you end up.
Itu berlaku dalam prinsip apapun, termasuk dalam relationship. Kalau sekeliling kita terbiasa kawin cerai, jangan kaget, itu kita consider itu jadi opsi. Betul. Sekeliling kita takut sama yang namanya pernikahan, pernikahan menyeramkan sekali sih. Jangan kaget, kita juga ikut-ikutan takut. Gitu. Sekeliling kita terbiasa minta maaf lebih mending dari minta izin, jangan kaget, kita juga begitu. Gitu. Jadi kita harus pilih baik-baik pertemanan kita seperti apa nih, gitu loh. Saya tahu culture budaya bilang divorce itu normal, tapi saya harus secara sengaja, keywordnya sengaja ya, mengelilingi circle terdalam saya dengan orang-orang yang pernikahannya sehat, yang nggak menganggap divorce itu normal, gitu. Yang terbiasa justru mengusahakan pernikahannya. Yang ketika misalnya saya ada masalah sama istri saya curhat sama mereka minta bantuan, mereka bukannya malah kompor-komporin. Terus kayak wah emang istri semua gini-gini, tapi justru berusaha mendamaikan. Jadi circle kita itu sangat penting. I agree. Gitu. Itu berlaku bukan hanya ketika menikah, berlaku ketika pacaran juga. Ini agak side track dikit apa ya. Ini salah satu my pet peeves lah. Iya. Banyak orang pacaran eksklusif. Betul, udah berdua aja gitu. Berdua aja. Nggak mau melibatkan pertemanan mereka yang sehat, yang betul-betul sayang sama mereka. Masalahnya ketika lagi pacaran, hormon itu bermain. Hormon cinta, kabut cinta. Kita jadi nggak objektif menilai pasangan. Padahal kan harusnya saat itu dimana kita cocokin values, cocokin non-negotiable. Tapi nggak bisa menilai dengan sehat karena emosi udah bermain, cinta udah bermain. Waduh, gue udah sayang banget sama dia. Meskipun dia suka mukul nih, non-negotiable. Iya. Gak apa-apa lah, ntar di pernikahannya berubah. Udah lupa ya, ada 8 miliar manusia kok. Benar. Bukan cuma dia doang. Pacaran eksklusif, kalau dia libatkan teman-temannya bisa kasih masukan. Aku lihat pacarmu kasar loh, hati-hati loh. Orang tuanya, tanya orang tuamu. Saya dari pacaran sama istri saya udah dikenalin sama orang tua dia, saya kenalin ke orang tua saya. Belum ada pasti menikah, gak apa-apa, kenalin aja dulu. Karena orang tua kita sayang sama kita, akan berusaha kasih pandangan mereka. Betul. Belum tentu benar pandangannya, tapi at least keluar dari hati yang sayang. Betul. Jadi involve your community, bantu lihat blind spot kita sehingga kita bisa menilai dengan baik. Sudah menikah, stop menilai. Banyak orang kebalik. Ini saya kasih contoh, ini video kan ya? Iya. Jadi orang-orang bisa, saya kasih go ahead. Gambaran ya. Ini anggap nih orang yang pacaran nih berdua ya. Iya. Banyak yang pacaran eksklusif. Ini padahal orang-orang yang di kubu mereka yang sayang sama mereka. Iya. Teman lah, keluarga lah. Benar. Circle terdekat. Harusnya ketika pacaran, posisinya tuh saling hadap-hadapan. Iya. Kubumu bilang apa? Hati-hati loh. Menurutku dia orangnya gak jujur loh dalam keuangan. Perhatiin baik-baik. Benar gak ya? Nilai, benar gak ya? Gitu. Ketika udah menikah, harusnya udah punggung-punggungan. Saling bela. Udah bukan waktunya menilai. Keluargamu ngomong apa, temanmu ngomong apa, bela. Dia udah jadi istri saya. Dia udah jadi suami saya. Kita udah jadi satu. Don't talk bad about my spouse. Banyak orang kebalikan sayangnya. Ketika masa pacaran udah punggung-punggungan. Iya. Orang tuanya ngomong apa? Hati-hati lo gini. Kamu mah gak kenal dia seperti saya kenal dia. Dibela terus. Punggung-punggungan. Iya. Begitu udah menikah, baru malah hadap-hadapan. Matanya terbuka. Kan kata marriage is an eye opener. Baru terbuka, kabut cintanya udah hilang. Bener ya ternyata kata teman saya dulu, kamu pelit. Bener ternyata kata orang tua saya, kamu nih kasar. Udah terlambat udah menikah. Iya. So jangan pacaran eksklusif gitu. Involve your community. Iya. Gitu. Wah, itu sebuah ilustrasi yang gue gak bosan-bosannya ceritain dan mengulang. Kayaknya kita semua lulus dari perguruan yang sama ya. Perguruan relationship yang sama. And I'm glad that values itu dan contoh itu masuk ke kita gitu ya. Dan buat teman-teman juga sekarang kalian bisa pakai itu gitu. Penting banget. Thank you buat udah ngejawab itu. Pertanyaan berikutnya adalah, ini gue mau apresiasi yang bertanya dulu karena mungkin dia sulit untuk mengungkapkannya tapi dia mau ngebuka. In respect, ini anonim semua. Gimana kalau dalam marriage tadi kita akhirnya menemukan, ternyata pasangan gue ini bukan salah dia sih, kebetulan aja nggak bisa di quote unquote cek waktu pacaran
Karena ini konteksnya adalah ketika punya anak. Iya, oke. Ketika punya anak baru sadar, pasangan gue ini kok ke anak tuh keras banget, VOC banget, cenderung banget ke arah kasar. Tapi kok dia sama keluarganya dia, saya sama ponakan-ponakannya bisa dekat sama dia ya, bisa nempel sama dia ya. Kok kayaknya dia lebih asik sama itu daripada sama anak sendiri gitu. What do you think and how to deal with that? Oke, saya nggak berani langsung ambil conclusion karena kan lebih banyak konteks ya. Iya, perlu lebih banyak konteks, perlu dengerin dari pihak dia juga penjelasannya. Ini kan baru dari satu pihak gitu. Betul. Tapi kalau hanya berdasarkan informasi yang tersedia, saya cuman takutnya kita pasangan itu terjebak dalam yang saya namakan familiarity. Terlalu terbiasa, dan itu jebakan buat semua banyak orang. Banyak orang familiar dan akhirnya nggak lagi respect dan nggak lagi memperlakukan dengan baik. Kita baru beli iPhone baru nih, kita jaga baik-baik, jangan sampai rusak, jangan sampai jatuh, kasih casing. Udah 2-3 tahun, bodo amat lah. Ya udah tanggung, ntar juga ganti baru. Iya benar. Nah, banyak orang memperlakukan keluarga seperti itu. Ketika baru menikah, dijaga, dirawat baik-baik gitu. Dihormati, disayang, dilayanin. Tapi begitu udah lama terbiasa. Familiarity sama respect itu gak bisa berjalan berbarengan. Begitu kita udah terlalu familiar, kita udah gak lagi respect. Padahal kita janji seumur hidup sama pasangan kita di altar, kita mau terus menyayangi dan menghormati dia. Berarti yang harus dilawan tuh rasa familiarnya ini loh. Rasa terbiasanya ini. Gitu. Itu yang harus dilawan. Contoh paling gampang nih, saya sering kasih ilustrasi gini. Ya. Saya ambil handphone saya. Boleh. Masa pacaran. Saya nggak pacaran ya. Pacaran ngomong apa? Oh iya. Wow gitu ya. Iya. 10 tahun menikah. Pasangan ngomong apa? Ya. Oh. Iya, gue denger lu ngomong apa. Iya. Bener, denger. Udah, kamu udah pernah cerita itu? Iya. Gitu. Yang beda apa? Respect yang beda. Karena udah terlalu terbiasa. Kalau ditanya, banyak pasangan komplain, wah dia berubah banget dibanding honeymoon period, dia udah gak sayang sama saya. Sebenarnya sayangnya sama, sayangnya gak berubah, respectnya yang berubah. Karena udah terlalu familiar gitu. Nah, takutnya ini yang terjadi sama pasangan ini, dia bisa perlakukan anaknya seperti itu karena udah terlalu familiar. Kalau sama anak orang lain kan gak bisa, ada boundaries, ini anak orang lain. Jadi masih disayang-sayang, masih di ini. Tapi ini anak sendiri. Padahal harusnya yang paling dirawat harusnya orang-orang terdekat kita. Gitu. Kita kan gak mungkin gitu. Kita ketemu orang yang kita respect. Presiden deh, Pak Prabowo gitu. Ketemu Pak Prabowo. Iya, gue udah tahu lo ngomong apa. Gak mungkin. Kenapa? Karena kita sungkan. Kita hormat. Kita pasti kasih perhatian. Tapi kadang-kadang sama anak kita, istri kita, suami kita bisa lakukan itu. Karena terlalu familiar. Nah, itu hati-hati jebakan familiarity. Itu perlu obatnya gimana? Ya cuman perlu selalu mengingatkan diri kita sendiri terus aja sih. Saya perlu hormat sama dia. Hormat itu keputusan. Familiarity and respect itu susah jalan berbarengan ya. Jadi ketika kita udah merasa too familiar, dan hati-hati kita turunin. Iya. Thank you for that. Next question. Ini sedikit mundur soal mencari pasangan, tapi menurut gue bagus banget. Gimana cara kita tahu partner ini udah yang terbaik, atau sebenarnya masih ada di luar sana yang lebih baik, tapi kita udah kayak, gue udah malas aja mengulang lagi fase kenalan, pacaran gitu ya. Tapi kita sebenarnya mungkin tahu orang ini, aduh kayaknya agak off, tapi gue juga udah gak mau lagi ngulang lagi proses itu. Kuncinya kan kayak seperti yang tadi Ruby bilang kan, it's not the one but the one we choose. Gitu. Jadi keputusan di tangan kita sebenarnya. Kalau kamu udah capek mencoba lagi dan memutuskan sama itu, ya udah keputusan di kamu. Yang penting siap tanggung konsekuensinya. Betul. Gitu. Make sure non-negotiablesnya dapat. Yang nice to have-nya ya udah diterima, dikompromi gitu. Jangan dikomplainin gitu. Karena itu keputusanmu gitu. Tapi kalau keputusannya adalah enggak deh, saya kayaknya belum puas nih gitu. Saya mau cari yang lebih cocok lagi gitu. Cari lagi, ya gak apa-apa. Tapi ya konsekuensinya harus mengulang lagi. Capek lagi. It's based on decision-nya ya. Konsekuensi mana yang kita bersedia tanggung. Catat ya teman-teman ya. Jangan lupa catat, dipraktekin. Oke? Ya.
Atau pertanyaan terakhir. Korup pernah baca bahwa intimacy is when he knows your darkness. Mulai dari hal yang bikin kita cemas, momen yang bikin kita self-hate, sampai luka yang mau kita sembunyi di orang lain. Pertanyaannya adalah apakah itu artinya kita nggak bisa dibilang sudah cukup intimate kalau masih punya rahasia dari pasangan? Maksudnya beberapa luka kita mungkin emang beneran nggak bisa kita buka ke siapapun, bahkan ke suami atau istri. Saya setuju dengan kata itu, bahwa kita belum bisa betul-betul intimate kalau kita masih simpan rahasia. Termasuk trauma, termasuk fear, termasuk ketakutan. Tapi untuk terbuka perlu proses memang. Nggak bisa dipaksain langsung dalam sehari keluar semua. Tapi mindsetnya dulu bahwa udah nggak ada rahasia-rahasiaan lagi nih. Kan kita udah 2 menjadi 1 gitu. Kalau masih ada privacy kita sebenarnya belum menjadi 1 gitu. Jadi saya sama istri kita terbiasa ya harus terbuka gitu. Ketakutan apapun, trauma apapun, sampai sedip apapun, saya harus berani terbuka gitu. Berani telanjang istilahnya. Dan saya harus percaya sama istri saya bahwa dia cukup dewasa untuk bisa handle cerita itu, handle trauma itu, dan bukannya malah menghakimi saya, tapi justru berempati sama saya. Dan sebaliknya saya pun harus demikian. Kalau istri saya terbuka, ketakutan dia, saya harus stop judging, stop menilai dan justru berempati gitu. Dan di situ malah kedewasaan makin diasah gitu. Tapi prinsipnya sama, harus terbuka. Gak ada lagi privacy. Kalau masih ada yang disimpan, kita sebenarnya gagal menjadi 1. Buat cowok menjadi terbuka mungkin agak susah ya. Gak seterbiasa mungkin kalau perempuan dalam mengungkap perasaan mereka gitu ya, isusnya mereka, problem mereka. Karena cowok itu prinsipnya biasanya kalau bisa gue beresin sendiri dulu. Gitu. Nanti kalau udah beres baru gue kasih tahu lu. Ada bagian yang mungkin cowok-cowok akan bilang, oh ini bagian yang gue gak bisa cerita ke istri, gue cuma bisa cerita ke teman-teman cowok gue. Berarti itu juga termasuk dalam sebenarnya belum intim banget. Betul. Gak apa-apa cerita sama teman-teman cowok. Brotherhood, sisterhood, itu penting banget juga. Karena kan perbedaan gender kadang-kadang ada teman-teman satu gender yang bisa lebih mudah mengerti gitu. Boleh banget. Tapi jangan sampai karena terbiasa curhat sama teman-teman itu, kita nggak lagi mau cerita sama pasangan. Silakanlah curhat ke circle pertemanan kalian, tapi pasanganmu juga wajib tahu. Betul, itu juga. Betul. Jadi saya mengerti banget bahwa cowok itu tendensinya tertutup dan nggak gampang terbuka. Gitu. Ya cewek aja ke WC aja barengan, cowok nggak pernah. Iya lagi. Aduh. Saya ngerti banget gitu. Tapi ini memang PR bagi para pria untuk belajar terbuka. Kita harus belajar satu prinsip, kita tidak bisa bertumbuh sendirian. Wow. Kita tidak bisa bertumbuh sendirian. Kita mungkin bisa pura-pura kuat sendirian. Tapi kalau mau bertumbuh kita gak bisa sendirian. Memang itu teritori yang menakutkan. Karena begitu kita telanjang semuanya, terbuka semuanya, feedback yang masuk tuh gak semuanya mendukung. Kadang-kadang menilai, kadang-kadang meremehkan, kadang-kadang menjatuhkan. Dan cowok kan kelemahannya tuh gengsi banget kalau diremehkan. Gengsi banget kalau dianggap, oh lu gak kuat nih gitu. Makanya kita perlu hati-hati dengan siapa kita terbuka gitu. Tapi kalau sama pasangan hidup kita, harusnya kita paling terbuka dan berani terbuka gitu. Dan memang gak gampang. Ini saya bagi pengalaman sendiri aja ya. Berapa tahun lalu saya saya tiba-tiba diserang ketakutan, fobia. Dan kaget kenapa itu bisa terjadi, padahal dulu gak pernah terjadi. Dan betul-betul bukan main-main sampai anxiety. Sampai tiap kali mau berhadapan dengan itu, keringat dingin, perutnya sakit, badannya lemes, mau berdiri aja gak bisa gitu. Gak bisa tidur, muntah-muntah. Jadi benar-benar parah, psikisnya parah gitu. Dan ketika itu masuk, condemnation mulai masuk, menghukum diri sendiri. Merasa kayak, kok lu bisa izinkan diri lu mengalami ini ya? Padahal dulu gak begini loh. Kok sekarang jadi penakut begini ya? Kok jadi cikenan begini ya? Terus mulai menuduh diri sendiri, merasa gak pantas, merasa gak layak, merasa kayak gak cowok banget sih, kamu kan harusnya diandalkan. Dan suara-suara itu memang ada, udah sembunyiin aja dirimu aja. Kalau orang lain tahu mereka remehin juga. Kalau istrimu tahu ntar dia gak respect juga. Suara-suara itu ada gitu. Tapi ya itu untungnya
Saya punya nilai, saya tahu kebenarannya, harusnya saya harus berani terbuka. Justru kalau saya nggak terbuka, saya nggak sembuh. Justru kalau saya keep sendiri di entertain, makin lama di sini. Dan akhirnya ya bisa kemana-mana gitu. Justru saya harus terbuka, baru saya bisa sembuh. Saya nggak kuat sendirian, saya butuh pertolongan. Dan pertolongan pertama yang saya perlu cari adalah istri saya. Dan saya dengan jujur ngaku, aku mau terbuka, aku minta maaf dan cerita. Pas cerita nangis banjir karena merasa malu, merasa gagal, merasa nggak layak gitu. Yes. Tapi berani terbuka gitu. Dan ya itu bersyukurnya kalau kita punya pasangan yang satu value, dia datang, dia balut lukanya, dia bukan menghakimi, dia dengerin, terus dia kayak ayo kita berjuang bersama yuk hadapin ini. Dan ini yang aku sangat appreciate with my wife ya, dia bilang gini, kamu nggak usah khawatir pendapatku tentang kamu. Hormatku, respectku sama kamu nggak berubah sedikit pun. Bukan berarti hanya kamu battling ini membuat aku less respect, nggak. Tapi I wanna help. What can we do? Kita mau konseling kah? Mau cari bantuan ke orang lain? Ayo, let's do it gitu. Dan dia bantuin. Bahkan ketika hadapin ketakutan itu, dia ada di situ, pegangin tangan, bareng-bareng. Ayo kita bareng-bareng lewatin. Dan itu nggak akan bisa terjadi kalau kita masih pegang ego kita. Iya. Tapi kalau kita berani, ya udah matikan ego kita mau terbuka, healing comes gitu. We cannot heal what we hide. Kita nggak bisa sembuhkan apa yang kita masih sembunyikan gitu. Dan bersyukurnya sekarang ini saya bisa dibilang udah 90% sembuh gitu. Udah nggak dikuasai ketakutan itu lagi. Tapi kunci awalnya karena terbuka sama istri. Wow. Thank you. What a way to close this session. Tentunya masih banyak banget pertanyaan. Relationship itu adalah bagian hidup yang kita gak punya guidebooknya. Bahkan ketika kita dewasa pun gak ada yang sekolahnya. Semoga ini bisa menjadi sekolah kecilnya teman-teman. Dan bisa kalian bagikan, nonton bareng sama pasangan. Atau calon pasangan. Supaya kalian punya hubungan yang lebih sehat. Right? Saran gue, kalau merasa masih kurang, ada episode sama Kak Alfi yang bisa kalian dengerin. Dan thank you banget udah mau support Underdog Podcast sejauh ini. Semoga kita bisa datengin lebih banyak lagi narasumber yang underdog juga, yang bisa ngajarin kita nilai-nilai, values, kebenaran yang bikin kualitas hidup kita lebih baik. So thank you Caleb udah ngelakuin your parts. Thank you Ruby, thank you so much for having me. Ada lagi yang mau disampaikan atau? Terakhir yang saya mau sampaikan adalah gini, banyak orang bisa rawat asetnya, rumahnya, portfolio sahamnya dan segala macam. Tapi kita harus sadar pernikahan kita itu aset loh. Aset yang sangat berharga gitu. Kita bisa bersinergi dengan baik gitu. Dalam bisnis aja kalau kita bisa merasa, saya perlu partnership nih, bisa bersinergi dengan baik nih, gak bisa sendirian. Apalagi sebenarnya dalam kehidupan gitu, dalam banyak hal gitu. Jadi kalau misalnya kita dalam posisi sudah menikah, rawat asetnya baik-baik gitu. Aset yang lain boleh naik turun, tapi aset pernikahan kita harus jaga terus supaya kualitasnya makin naik gitu. Kalau kita hidup tuh dari dalam keluar. Kalau keluarga kita sehat, pernikahan kita sehat, pekerjaan kita juga jadi baik. Pelayanan kita jadi baik, sumbangsi kita buat keluar juga jadi baik. Tapi percuma kalau kita sibuk produktif di luar, bersumbangsi di luar, tapi di dalam kita kacau balau, itu gak akan berarti banyak juga. Thank you Caleb. It's been a pleasure talking with you. Thank you. Thank you for sharing. Sekali lagi thank you banget buat Bro Caleb, wisdomnya dalam banget. Buat yang belum, ada part 1-nya juga yang menurut gue sangat bisa melengkapi obrolan di part 2 ini. Lo bisa cek di playlist Underdog Podcast di YouTube gue atau di Spotify. Kalau lo terberkati, titip untuk ramein, bagiin ke orang-orang yang juga lo rasa butuh dengerin ini, supaya semakin banyak lagi keluarga-keluarga Indonesia yang utuh, yang saling menguatkan, yang saling menumbuhkan. Cheers to the Underdogs.